podcast Nawasena SMP Itialipon. Bersama dengan saya Sylvia Julianti, salah satu siswi dari SMP Itialipon. Nah, mungkin teman-teman semuanya penasaran dong sama kakak yang ada di samping saya ini. Beliau adalah salah satu narasumber kita kali ini, yaitu Mbak Yan Rahman. Bagaimana kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Katanya sekarang sibuk banget, lagi di kesibukan apa nih? Kalau dibilang sibuk, lumayan sibuk. Kalau ditanya kesibukannya apa, pertama mungkin kesibukan yang paling kita rasain hari ini yang ngajar. Karena kita di sekolah itu mulai ngajar dari jam setengah 7 sampai jam 8 malam itu non-stop full. Jadi kalau dibilang sibuk, tapi kesibukannya cuma satu hal, itu cuma ngajar aja setiap hari-harinya. Paling diselangi sama waktu-waktu kuliah seminggu 2 kali. Paling untuk hari-hari ini kesibukannya ngajar sama kuliah aja. Boleh dong kak ceritain masa kecil kakak seperti apa, terus pengalaman dulu kakak itu seperti apa? Masa kecil ya? Iya. Dari mulai umur berapa kira-kira? Dari kakak mulai berpendidikan dari sekolah TK. Kalau dibilang masa kecil, dulu TK-nya itu di TK Ashifa. Itu tapi nggak pernah lulus TK-nya. 2 tahun. Tahun pertama ngambil 6 bulan berhenti, tahun kedua ngambil 6 bulan berhenti. Terus nggak langsung masuk SD, gap year dulu 1 tahun. Dulu belum ngerti ketika kecil itu kenapa nggak langsung masuk SD. Tapi ketika udah mulai kelas 6 itu baru ditanya, karena kan berarti umurnya agak sedikit lebih tua daripada teman-teman yang lain 1 tahun. Ketika di kelas 6 SD itu sempat tanya ke orang tua kenapa ketika lulus TK itu nggak langsung masuk SD. Ternyata alasannya karena biaya waktu itu. Jadi belajar baca itu bukan di SD dulu langsung sama orang tua. Jadi 6 bulan TK berhenti, tahun kedua TK lagi berhenti, itu nggak langsung masuk SD, tapi cuma belajar baca aja sama orang tua. Setelah dari TK langsung masuk ke SDN Kandang Panjang 2, itu 6 tahun di sana SD. Nah, yang paling menarik emang masa-masa kecil ketika di SD. Pasti Sylvia juga merasakan hal-hal yang paling indah di masa-masa SD. Setelah dari SDN Kandang Panjang 2 lulus, itu niatnya mau masuk ke negeri. Karena emang name-nya lumayan bagus waktu itu. Dan cita-citanya mau masuk negeri Raja Hapang 1 sama negeri Bojong. Tapi ternyata waktu itu kalau nggak salah lagi main warnet sama Kabilat, tiba-tiba disuruh survei ke Darul Mutakin ke pesantren. Akhirnya lulus dari SD itu langsung disuruh masuk pesantren. Setelah dari Kandang Panjang 2 akhirnya di Darul Mutakin pesantren selama 6 tahun, itu mulai dari MTS sampai aliyah. Dan ternyata banyak betul hal yang kita dapatkan di pesantren dan itu betul-betul merubah hidup kita sampai sekarang ini. Jadi mungkin proses waktu kecil itu kalau diceritain mungkin agak panjang, secara singkatnya mungkin kayak gitu. Jadi TK-nya di Ashifa, SD-nya di SDN Kandang Panjang 2, kemudian masa-masa SMP sama SMA-nya itu di pesantren. Kemampuan organisasi, public speaking, itu semuanya kita dapetin dari pesantren. Kalau bisa dibilang kakak itu dulu termasuk orang yang pendiam dan penakut. Jadi kemampuan bicara di depan orang dan keberanian itu memang kita dapetin pure dari pesantren seluruhnya. Jadi kalau misalkan dibilang fase paling menentukan dalam hidup itu ya fase ketika MTS dan aliyah itu di pesantren. Mungkin sekilasnya seperti itu. Bagaimana pendapat kakak pendidikan di zaman dahulu hingga pendidikan masa kini? Di zaman dulu tuh maksudnya di zaman kakak waktu sekolah atau Iya. di zaman dulu banget? Di zaman kakak lagi sekolah. Sama di era pendidikan sekarang ini mungkin agak berbeda jauh ya. Pertama karena emang kita sekarang masuk ke zaman dimana teknologi luar biasa berkembang pesatnya. Kalau dulu itu anak-anak SD hampir jarang yang megang handphone di sekolah, mungkin bisa dihitung pakai jari 1, 2, 3 orang. Tapi sekarang itu kita perhatiin anak-anak SD, bahkan nggak SMP, SMA, bahkan SD aja mereka di sekolah itu hampir waktu dihabiskan dengan pegang handphone. Dan memang harus berubah cara mengajar di era sekarang dan cara mengajar di era masa lampau dulu. Karena orang yang nggak mau menerima perubahan itu sendiri kan mereka yang akan tertinggal. Jadi kalau misalkan pertanyaannya adakah perbedaan? Adanya luar biasa. Pertama waktu kakak SD dulu itu kurikulumnya kurikulum K13. Sedangkan sekarang SD itu udah berubah lagi jadi kurikulum merdeka. Jadi semua sistem pendidikannya pun berubah. Jadi kalau misalnya pertanyaan itu tadi apakah ada perbedaan? Ada perbedaannya. Dan luar biasa besar perbedaannya. Karena itu salah satu faktornya perkembangan zaman di era sekarang yang semakin pesat itu.
Dari pandangan kakak sendiri, dengan perubahan kurikulum ini bagaimana? Dari K13 ke kurikulum merdeka. Iya. Sebetulnya pasti akan ada plus minusnya. Di kurikulum K13 juga ada plus minusnya, kurikulum merdeka juga ada plus minusnya. Kalau misalkan secara jujur mungkin kita bilang memang harus ada perubahan, melihat semakin berubahnya zaman di era sekarang, maka harus ada terobosan baru dalam dunia pendidikan. Kita nggak bisa terus berpegang teguh pada patokan pendidikan atau sistem pendidikan yang lama. Tapi mungkin yang perlu dikoreksi adalah proses pergantian atau peralihan dari kurikulum 13 menuju kurikulum merdeka itu yang terbilang mungkin agak sedikit terburu-buru. Sehingga dari pelosok negeri itu semuanya dipukul sama rata, kan harus mengikuti apa yang ada di pusat, sedangkan setiap daerah itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada sekolah yang memang ketika diterapkan kurikulum merdeka mereka bisa langsung beradaptasi, tapi ada juga sekolah yang untuk buku aja mereka nggak punya di sekolahnya, dan ketika langsung beralih ke kurikulum merdeka mereka agak kesulitan. Mungkin salah satu minus dari kurikulum merdeka itu, tapi salah satu plusnya atau nilai positifnya memang anak-anak punya satu wadah berkembang yang lebih luas lagi. Mereka tidak terkurung dalam satu kurikulum yang baku yang kita rasakan di kurikulum K13 itu. Tapi kalau secara struktur kita lihat emang sebetulnya kurikulum K13 agak sedikit lebih rapi, tapi agak sedikit rumit memang. Nah, di kurikulum merdeka ini agak sedikit simpel, namun karena memang menjadi kurikulum baru memang agak belum terstruktur secara rapi. Cuma nanti mungkin harapannya ini nanti nggak cepat berubah lagi, karena jangan sampai kayak kurikulum K13 yang baru aja berganti kemudian udah berganti lagi kurikulum merdeka. Jangan sampai nanti ketika ganti pemerintahan kemudian kurikulumnya berganti lagi. Itu betul-betul akan menyulitkan nanti orang-orang yang beraktivitas di dunia pendidikan, guru, murid, orang tua, sekolah, semuanya pasti akan kesulitan kalau ada peralihan kurikulum secara cepat macam itu. Mungkin itu secara gambaran singkatnya. Kalau kita baca Quran itu, kita akan temukan kata-kata ilmu itu disebutkan lebih dari 50 kali. Lebih dari 50 kali. Ilmu itu kan artinya pengetahuan. Artinya secara implisit atau secara tersirat, Allah itu ingin mengisyaratkan kalau pengetahuan itu adalah salah satu instrumen untuk menjadikan manusia itu jadi manusia yang berdaya. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu kata-kata ilmu itu terulang lebih dari 50 kali. Itu berarti kan Allah ingin bilang ada satu urgensi betul-betul yang diperhatikan oleh manusia, salah satunya pengetahuan. Kenapa pengetahuan itu salah satu hal yang penting dalam hidup kita? Karena pengetahuan itu yang menjadikan manusia itu berdaya. Ketika kita mau diciptakan itu, ketika Allah mau menciptakan kita, itu kan tujuan orientasi utamanya yang dibilang di surah Al-Baqarah surah ayat 30 itu, bahwa tujuan penciptaan kita yang utama itu untuk menjadi khalifah di muka bumi atau pemimpin, untuk mengelola bumi ini. Sedangkan untuk mengelola bumi ini yang luar biasa besarnya, amanah dari Tuhan itu dibutuhkan pengetahuan. Maka kalau pertanyaannya seberapa penting pendidikan itu dalam kehidupan kita, luar biasa pentingnya. Karena wahyu yang pertama turun pun itu surah Al-Alaq 1-5 yang Iqra, artinya bacalah, analisislah, belajarlah, telitilah. Ini kan ayat yang sebetulnya kalau kita lebih dalam lagi bukan sekedar alat ayat yang kita diperintahkan untuk membaca, tapi jauh daripada itu kita perlu belajar dari banyak hal. Jadi kan ini ayat tentang pendidikan. Jadi Allah ingin mengisyaratkan ketika wahyu yang pertama turun diberikan ke Nabi Muhammad itu adalah surah Al-Alaq, bahwa Allah itu ingin mengisyaratkan bahwa pendidikan adalah salah satu dasar menuju puncak keberhasilan dakwahnya Nabi. Nabi itu dakwah di Madinah 13 tahun, di Makkah itu 10 tahun, jadi kurang lebih 23 tahun. Dalam kurung waktu yang begitu singkat tiba-tiba berubah itu Jazirah Arab jadi satu kekuatan besar di antara Persia sama Romawi, dan bahkan Persia Romawi tumbang di tangan Islam waktu itu. Sedangkan secara jujur kalau misalkan ingin menciptakan satu peradaban besar itu membutuhkan waktu ratusan tahun, tapi Nabi bisa menciptakan itu dalam waktu 23 tahun. Kemudian muncul pertanyaan, kuncinya apa? Ternyata kuncinya pendidikan. Jadi ketika wahyu yang pertama itu memerintahkan Nabi untuk terus belajar tentang Iqra itu, Nabi kan langsung mendidik kader-kader sahabat itu untuk jadi pejuang-pejuang dakwah. Jadi betul-betul pendidikan itu jadi satu instrumen dasar paling penting dalam kehidupan kita, karena dia yang menjadikan manusia itu berdaya. Mungkin itu, kalau dibilang penting, luar biasa penting. Bahkan mungkin ada salah satu ungkapan itu yang bilang salah satu cara memutus rantai kemiskinan yang paling efektif adalah pendidikan. Jadi kalau misalkan kita punya keluarga yang memang notabene menengah ke bawah atau kurang mampu,
Maka salah satu cara kita mengangkat harkat derajat mereka itu dengan pendidikan. Hampir tidak ada cara lain. Hampir tidak ada cara lain. Jadi betul-betul pendidikan itu menempati posisi utama dalam kehidupan kita. Orang itu dikatakan mulia itu kan salah satunya selain karena ketakwaannya tapi karena ilmu dan kemampuannya. Jadi pendidikan itu betul-betul harus difahami sebagai satu dasar penting dalam kehidupan kita. Mungkin itu. Terus Soekarno itu kan mati-matian memerdekakan negara. Kita pikirannya bukan nanti dia dapat apa, tapi apa yang dia bisa berikan untuk negaranya, untuk masyarakatnya, untuk bangsanya. Jadi orang-orang dulu itu, pendahulu-pendahulu pahlawan-pahlawan kita tuh orientasi mereka berjuang itu bukan buat dirinya, maka negara kita merdeka, tapi untuk generasi setelahnya yang mereka sendiri aja nggak pernah ngelihat. Mereka rela berkorban begitu. Jadi Sylvia sekarang belajar, teman-teman kelas 9 sekarang belajar, anak-anak Nawasena belajar itu, jangan sampai orientasinya hanya untuk pribadi. Tapi bagaimana Sylvia ini bisa memberikan manfaat untuk seluas-luasnya kalangan. Gitu. Jadi bukan untuk diri pribadi, tapi memang untuk maslahat seluas-luasnya. Yang pertama pesan untuk anak-anak Nawasena nih, anak-anak Alitkon, angkatan kedua yang mau lulus. Tentukan pilihan sekolah itu sejujur-jujurnya, sejernih-jernihnya. Jangan karena hawa nafsu. Sesaat kita tanya orang tuanya, terus tanya kita nanti ke depan mau akan kayak gimana. Karena fase SMA itu fase yang paling menentukan dalam hidup kita. Terus maknai kehidupan itu secara seutuhnya. Jangan kita belajar itu tadi hanya untuk bagaimana nanti kita bekerja dan apa yang akan kita dapatkan setelah kita bekerja. Tapi orientasinya setelah kita belajar, manfaat apa yang kita bisa berikan untuk masyarakat kita. Dan semua hal yang kita jalani selama 3 tahun di sekolah ini di Alitkon itu semua harus dijadikan pelajaran. Pendidikan itu bukan cuma sekedar apa yang kita dapati di dalam kelas, tapi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita perhatikan, apa yang proses dalam kepemimpinan OSIS, proses kita dibimbing, itu semua bagian dari pendidikan. Kalau misalkan Sylvia perhatikan selama 3 tahun itu nanti akan manfaat betul untuk kehidupan di masa selanjutnya. Jadi proses pendidikan di Alitkon ini bukan cuma ketika di dalam kelas, tapi di luar kelas itu bagian dari pendidikan. Sekarang ini Sylvia jadi host, walaupun banyak rupanya, itu juga bagian dari pendidikan. Itu bagian dari pendidikan. Jadi pesannya semua kesalahan yang pernah dilakukan Alitkon, karena juga banyak salahnya kan, itu jangan pernah terulang lagi di sekolah selanjutnya. Jadi keledai itu nggak jatuh di lubang yang sama. Kalau misalnya anak-anak Nawasena melakukan kesalahan yang sama, berarti lebih buruk daripada keledai. Semua hal yang pernah kita lakukan dan itu kesalahan itu jadi hal yang wajar karena nggak ada manusia yang sempurna. Tapi itu harus jadi bahan koreksi kita untuk jadi lebih baik dari hari ke harinya. Mungkin itu untuk pesan-pesan anak Nawasena, semoga terus sukses, sehat semua, jadi orang-orang bermanfaat. Nanti pokoknya Kabilat, Kabayan, semua guru-guru Alitkon itu pengen ketemu Sylvia, Nawasena, anak-anak Nawasena. Ketika ketemu itu udah jadi orang-orang yang sukses dengan pemaknaan yang murni atau pemaknaan yang Kabilat, sukses dalam arti yang sesungguhnya. Jangan sampai sukses cuma sekedar materi. Kita lebih bangga, bukan bangga ketika ngeliat anak Alitkon kayak bangga sih sebenarnya. Tapi lebih bangga lagi ketika ngeliat anak Alitkon itu bisa jadi orang-orang yang memberikan perubahan di masyarakatnya, walaupun cuma sekedar guru ngaji atau walaupun cuma sekedar jadi RT RW, tapi bisa manfaat untuk masyarakat. Mungkin itu. Bagi kalau kaya harus bermanfaat. Luar biasa itu. Luar biasa. Mau bantu sekolah misalkan, mau bangunin kelas buat Alitkon. Mantap. Ya kalau bisa bikin sekolah sendiri ya. Itu lebih luar biasa lagi. Nah teman-teman semuanya, mungkin ini yang bisa disampaikan kita kali ini terkait pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi di podcast Nawasena SMP IT Alitkon.